Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang buruk, selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga di akhirat kala kita dikumpulkan oleh Allah bersama para rasul, para syuhada dan para salihin di surga yang mulia. Anak-anak Ustaz semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, niatkanlah kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar merupakan bagian dari menuntut ilmu. Karena belajar merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan untuk pertemuan kita di materi bab 2 ini, yaitu mengenal Al-Quran. Baik, kita mulai dengan membaca bismillah. Anak-anak Ustaz semuanya, kita membahas tentang Al-Quran sebagai kitab suci kita, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang kita pahami adalah makna beriman pada Al-Quran. Arti dari Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah, ya, atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi yang menjaga kemurnian Al-Quran, yang menjaga keaslian Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang menurunkan Al-Quran itu, dan Allah jugalah yang memeliharanya atau menjaganya. Cara beriman dengan Al-Quran adalah yaitu dengan mempelajarinya. Mempelajarinya itu membaca, menghafal, memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut. Keistimewaan Al-Quran itu apa saja? Keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran sebagai pedoman hidup atau petunjuk yang harus kita gunakan, yang harus kita patuhi dalam kehidupan ini, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hidupnya dijamin akan selamat. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan membaca Al-Quran bisa memberikan kenyamanan, ketentraman ke dalam hati kita masing-masing. Hidup tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan Al-Quran ini yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi. Kita lanjutkan. Nusa semuanya perhatikan. Kewajiban manusia pada Al-Quran. Apa saja kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim? Yang pertama, kita wajib membaca, menghafal, dan memahami maknanya. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahami isinya, kalau kita tidak membacanya. Meyakini bahwa semua isi Al-Quran itu, dan tidak boleh sedikit pun ada keraguan padanya. Jadi di antara sekian ribu ayat itu, tak boleh satu pun atau tidak boleh setengah pun dari ayat itu yang kita keragui isinya. Karena sesungguhnya semua ayat yang ada dalam Quran itu adalah isinya adalah pasti kebenaran. Karena Allah telah tegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Al-Quran yang Allah telah turunkan itu tidak boleh kita ragukan sedikit pun, karena ianya merupakan petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, ya. Mana yang bisa kita sanggup untuk mengamalkannya, maka kita amalkan. Nah, itulah materi kita tentang mengenal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat-sahabat Al-Quran dengan mempelajarinya, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga di akhirat kelak pun Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk nasihat penutup pada materi ini, Ustaz ingatkan kepada anak-anak Ustaz semuanya agar kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah bakti kita kepada kedua orang tua kita, dan menjalin kerukunan, menjalin keakraban dengan saudara-saudara dan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.